Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Hairisa Dwi Hardini serta rekan saya Dida Sulastri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan kelas dalam materi perkuliahan manajemen pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rusi Rusmiati Alia SPDI MPD. Pertama, kita akan membahas apa itu prosedur pengelolaan kelas. Pengertian dari prosedur pengelolaan kelas sendiri itu sukar dipisahkan dengan pengertian manajemen kelas, karena manajemen kelas adalah pekerjaannya, sedangkan prosedur manajemen kelas adalah langkah-langkah bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Lalu, pengelolaan kelas itu dapat diartikan sebagai kegiatan menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Maka, prosedur manajemen kelas dapat diartikan sebagai langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan bagi terciptanya kondisi optimal agar proses belajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu prosedur pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas meliputi prosedur dimensi pencegahan dan prosedur dimensi penyembuhan, yang dimana keduanya merupakan suatu upaya untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien agar mencapai tujuan pembelajaran. Pertama, kita akan membahas tentang prosedur dimensi pencegahan atau preventif. Prosedur dimensi pencegahan merupakan kegiatan pengelolaan kelas di mana tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang. Tindakan pencegahan merupakan terapi yang tepat sebelum munculnya tingkah laku yang dapat mengganggu kondisi belajar mengajar. Nah, hal ini terjadi karena adanya inisiatif guru dan wali kelas untuk menciptakan kondisi yang baru dari reaksi biasa menjadi reaksi edukatif dengan senantiasa membangkitkan motivasi belajar. Mengembangkan keterampilan manajemen siswa yang bersifat preventif menurut Mulyani, yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap, yang kedua membagi perhatian, ketiga memusatkan perhatian kelompok, keempat memberi petunjuk yang jelas, lima menegur, dan yang terakhir memberikan penguatan perilaku peserta didik yang positif. Adapun penetapan prosedur preventif menurut Ali Rohmat, yang pertama yaitu peningkatan kesadaran guru sebagai pendidik, kedua peningkatan kesadaran siswa atas kewajibannya, ketiga penampilan sikap guru terhadap siswa, keempat pengenalan terhadap tingkah laku, kelima penemuan alternatif pengelolaan kelas, dan yang terakhir pembuatan kontrak sosial. Adapun yang kedua yaitu prosedur pengelolaan kelas dimensi penyembuhan atau kuratif. Prosedur manajemen dimensi kuratif adalah langkah atau tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku menyimpang yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Prosedur kuratif ini merupakan inisiatif guru dan wali kelas untuk mengatasi perbuatan siswa yang menyimpang atau negatif dan membimbing agar perbuatan negatif tersebut tidak terulang. Adapun langkah prosedur pengelolaan kelas dimensi penyembuhan menurut Johar Purnama, 1. Mengidentifikasi masalah siswa, 2. Menganalisis masalah, 3. Menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat, dan yang terakhir mendapat umpan balik atau feedback. Selanjutnya terdapat rancangan pengelolaan kelas yang dibagi menjadi yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan. Yang keempat, pemahaman terhadap pendekatan dalam pengelolaan kelas. Dan yang kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas. Berikut merupakan bagian dari langkah-langkah prosedur manajemen kelas.
Dari dua diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa prosedur manajemen kelas dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami hakikat, konsep, dan tujuan manajemen kelas. Kemudian menentukan masalahnya, yaitu menentukan masalah antara masalah preventif atau kuratif. Yang ketiga, mempertimbangkan hakikat anak yang dimiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan sendiri, lalu memperhatikan kenyataan penyimpangan tingkah laku yang ada. Selanjutnya menentukan masalahnya, yaitu antara individual atau kelompok. Kemudian setelah itu menyusun rancangan prosedur manajemen kelas, antara lain preventif individual atau kelompok atau kuratif individual atau kelompok. Lalu menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan prosedur manajemen kelas yang meliputi 1. Pengidentifikasian masalah, 2. Penganalisaan masalah, 3. Penilaian alternatif pemecahan yang akan digunakan, 4. Pelaksanaan monitoring, kelima, pengumpulan balikan. Lalu setelah itu melaksanakan rancangan yang telah disusun, di mana fungsi dan peran guru sangat menentukan. Selanjutnya melaksanakan monitoring untuk menentukan sejauh mana hasil pemecahan masalah itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan. Lalu setelah itu mendapat balikan, yaitu tahap pelaksanaan dengan menggunakan hasil monitoring untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.